FM Solo, Jaringan Radio Sonora, Sobat Ria masih bersama kami tentunya di kali ini, yaitu kita masih spesial talk show bersama dengan Pengadilan Negeri Surakarta ya, berkenaan dengan gugatan sederhana bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Bapak Priyanto SMH tentunya di kali ini. Nah, kita tadi masih membahas tentang syarat-syaratnya ya Pak Pri, Mas. yaitu syarat-syaratnya berkenaan tentang gugatan sederhana. Kalau tadi kan dengan adanya maksimum 500 juta itu nilai objek untuk nilai objeknya nilai kan ya. Iya, yang immaterialnya gitu. Yang material, oh, mohon maaf, yang material. Aduh, kesalah. Kalau immaterial tidak bisa, Mas. Tidak bisa ya jadinya ya kalau untuk di gugatan sederhana. Jadi di yang materialnya maksimal 500 juta. Terus abis itu juga kalau yang peraturan yang lama itu kan domisilinya harus satu wilayah, ya kan sama. Tapi di peraturan yang di tahun 2019 ini, nomor 4 itu bahwasanya wilayahnya boleh penggugatnya boleh dari luar, namun harus menunjuk kuasa yang ada di daerah. Gini Mas, mengenai kuasa saya lanjutkan dulu. Oh boleh, monggo. Itu kan pengacara Mas, advokat. Juga bisa kuasa insidentil Mas. Kuasa insidentil itu artinya bahwa si penerima kuasa dengan si pemberi kuasa itu mempunyai hubungan famili, hubungan darah, dengan dibuktikan surat keterangan dari kelurahan. Jadi bahwa apakah itu Pak D-nya atau itu Om-nya yang mewakili, tetapi harus dibuktikan dengan surat hubungan, keterangan hubungan darah antar mereka, baik perkawinan maupun hubungan darah. Jadi nanti dibawa itu ke Pengadilan Negeri Surakarta dan dibuatkan di kepanitraan, dibuatkan surat kuasa insidentil. Nah, itu satu. Tambah satu lagi, kalau itu dia instansi Mas, dia nggak perlu kuasa tapi wakil. Wakil dari instansi itu, tetapi dengan membawa surat tugas. Itu untuk mewakili baik penggugat maupun tergugat, boleh. Jadi intinya adalah kalau instansi ya ini terkhusus ya berarti ya. Instansi kan bisa. Tadi kan Badan Hukum Publik. Itu kan termasuk PT, termasuk apa ya, instansi atau BRI, bank lah. Itu kan gitu kan ya. Bisa memakai wakil yang maju dengan surat tugas, maaf ya, gitu Mas. Nah Pak Pri, ini apa saja sih yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana ini Pak? Sebelum itu saya juga masih ada syarat lagi Mas. Ada syarat lagi sebetulnya nih, Pak. Di dalam gugatan sederhana ini penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu. Benar-benar cuma hanya satu ya? Tapi ada kekecualiannya. Kecuali boleh lebih dari satu, tetapi memiliki kepentingan hukum yang sama. Misalkan gini, contohnya, kalau suami istri, seorang suami mengambil kredit dari bank dengan menjaminkan sertifikat tanah. Nah, mungkin terjadi kemacetan, digugatlah oleh bank tersebut. Itu kan si istri juga sebagai penjamin Mas. Nah, itu bisa digugat dua. Oke. Jadi bukan cuma hanya suami saja, tapi istri juga harus, karena harus izin istri dong Mas. Mau jual tanah juga kan nggak bisa si suami aja, nggak bisa istri aja, kedua-duanya gitu. Nah ini tadi kan yang syarat khususnya ya Pak ya, karena memang ini karena memang berbeda kasusnya gitu. Nah kalau tadi Pak kita masih ini membahas tentang yang tidak termasuk dalam gugatan. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara-perkara yang diperiksa dalam peradilan khusus, seperti misalnya kepailitan Mas. Kepailitan itu sebetulnya sifatnya keperdataan, cuman dia diatur secara khusus di dalam pengadilan niaga. Itu seperti juga PHI Mas, perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja. Nah, itu kan mungkin mengenai hak pesangon. Nah, itu ada peradilannya tersendiri, yaitu peradilan hubungan industrial. Nah, itu yang tidak termasuk. Satu, kedua, yang
nilai gugatannya di atas 500 juta. Oke, tentunya ya Pak ya. Kan? Langsung gugur ya Pak iya, ya. langsung itu langsung apa aja dikembalikan itu berkas. Iya. Kemudian juga mengenai sengketa hak atas tanah. Iya. Itu memerlukan waktu yang panjang mungkin Mas ya. Karena kalau di dalam mengadili sengketa tanah ini apalagi belum bersertifikat, majelis hakim itu wajib untuk melakukan pemeriksaan setempat tanah yang menjadi sengketa ini. Iya. Nah itu kan memerlukan waktu yang panjang. Biasanya berapa sih Pak? Biasanya yang mungkin Pak Pri tahu nih minimalnya. Wah enggak bisa ditentukan minimalnya karena sesuai dengan apa yang akan dibuktikan oleh para pihak, Mas. Oke. Kalau ini deh, kalau Pak Pri yang selama ini, yang paling lama itu berapa lama nih Pak? Paling lama ya hampir 1 tahun ada, Mas. 1 tahun. Tetapi di sini dibatasi juga atau ditentukan syarat juga. Kalau sudah mencapai pemeriksaan itu 5 bulan belum putus, majelis hakim harus membuat laporan kepada ketua pengadilan tinggi melalui ketua pengadilan negeri bahwa perkara ini belum putus dengan alasan sebagai berikut, umpamanya mengenai pembuktiannya terlalu banyak atau kehadiran para pihak yang kadang-kadang silih berganti. Benar sekali, gitu Mas. Oke. Nah Pak, kita beralih ini kan tadi syarat-syarat kita sudah tahu. Masyarakat awam pun juga pengen tahu gitu untuk masalah biaya, gitu kan. Nah ini sejujurnya apa ya? Semua orang kan pasti kadang tuh kalau mau mengajukan gugatan takut biayanya seperti apa. Nah kalau untuk biaya di di gugatan sederhana ini seperti apa sih? Begini Mas, untuk biaya itu kan besar biaya gugatan itu tergantung besar atau banyaknya yang para pihak sebetulnya. Tetapi ini kan sedikit karena harus 1 lawan 1. Benar. Boleh lebih dari 1 kecuali ada hubungan hukumnya, kepentingan hukumnya yang sama. Itu apalagi sekarang di pengadilan itu dikenal adanya e-court, Mas. E-court itu beracara secara elektronik, baik itu e-filingnya, pendaftarannya, e-paymentnya, pembayarannya, baik itu e-summonnya, panggilan untuk sidang, kemudian e-litigasinya, itu kan dilakukan secara elektronik semua Mas. Nah, itu panggilannya pun secara elektronik melalui email semua, membuat akun nanti para pihak. Kalau manggilnya, mendaftarnya melalui e-court, panggilannya juga melalui pasti kan gitu. Dan tentunya semuanya dimudahkan gitu ya jadinya. Jadi kalau panggilan e-summon tidak memerlukan biaya kan Mas? Benar-benar. Kalau benar sekali. Fisik, saya umpamanya jurusita manggil pihak yang akan sidang, kalau saya kesana kan fisik. Benar. Saya kan harus dapat ongkos jalan. Benar. Dan itu para pihak yang bayar. Benar sekali. Gitu loh. Jadi kalau saya, tapi saya pastinya enggak. Tapi sebetulnya enggak begitu tinggi. Hanya kurang lebih 500 ribuan lah Mas. Itu di awal atau sudah keseluruhan? Di awal, itu di Panjar, namanya Panjar perkara Mas. Mm-hmm. Itu dengan penetapan ketua pengadilan, ditentukan besarnya itu di awal. Nanti kalau tergugat di dalam persidangan setuju dengan e-court, itu kan harus ditanya. Benar. Memang penggugat mendaftar secara e-court, tetapi kan si tergugat mungkin, wah saya nggak tahu ini gaptek ini begini segala macam kan gitu. Iya. Itu dia nggak setuju. Dia jadi secara manual lah ya. Konvensional lah. Sidang konvensional itu kan memerlukan itu lebih dari itu Mas. Panggilannya gitu. Tapi kalau untuk gugatan sederhana ya kurang lebih nggak jauh-jauh 500 ribu. Itu pun mungkin masih ada sisa atau bisa juga kurang nanti suruh nambah gitu loh. Oke. Jadi memang tergantung kasusnya seperti apa dan bagaimana keinginan kita, apakah mau secara elektronik ataupun secara konvensional berarti gitu ya. Oke. Nah, ini juga kita juga ingin mengetahui tentang bagaimana hukum acara dalam gugatan sederhana.
gitu kan ya. Karena kan semua orang kan tidak semua berlatar belakang dengan ini, jadi benar-benar ini awam sekali. Saya juga pengen tahu gitu kan, bagaimana sih gitu kan hukum acaranya gitu. Monggo Pak. Gini Mas, hukum acara gugatan sederhana ini diperiksa oleh hakim tunggal. Kalau biasanya kan pakai majelis 3 orang. Ini hanya 1 orang, ditunjuk oleh ketua pengadilan. Kemudian di situ juga ada tahapan penyelesaian sengketanya. Di mana pertama pendaftaran tadi. Pendaftaran itu harus dilampiri bukti-bukti tertulis. Karena sederhana ini Mas. Jadi yang sudah bukti tertulis itu fotokopi ya, yang sudah dilegalisasi, artinya yang sudah diberi meterai oleh kantor pos, dimeteraikan di kantor pos. Kemudian pemeriksaan kelengkapan oleh panitera. Nah, di sini panitera setelah memeriksa kelengkapan bukti-bukti mungkin belum lengkap segala macam, bisa mengembalikan berkas tersebut kepada yang bersangkutan supaya dilengkapi. Dilengkapin dulu gitu. Jadi kalau memang tidak bisa ya mungkin nanti menjadi gugatan biasa gitu. Gitu. Kemudian setelah itu, setelah dinyatakan lengkap, ketua menunjuk hakim memberikan berkas kepada hakim kan gitu. Nah, disitulah hakim setelah menerima berkas, sebelum menentukan hari sidang, hakim itu harus melakukan pemeriksaan pendahuluan. Nah, ini juga sama seperti yang ditanyakan oleh sahabat Ria ini yang tadi via telepon. Jadi pengen tahu gitu apa yang dimaksud dengan pemeriksaan pendahuluan. Nanti kita akan jawab di sesi berikutnya gitu kan ya, karena tentunya ini sangat menarik sekali untuk kita bincangkan di siang hari ini. Pak Pri, mohon tunggu dulu ya, nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya, karena nanti kita akan membahas tentang pemeriksaan pendahuluan.